Diskus dengan Pak Menteri sendiri seperti apa? Sudah ada jawaban atau apa ya namanya titik terang dari permasalahan Agus Salim ini? Tadi pada saat di dalam kita silaturahmi ya sama Gusmen, sama Wamen terkait yang berita yang sekarang sedang adanya kisruh. Ya. Sangat memuaskan. Poin-poinnya mungkin ada bisa dijelaskan. Poin-poinnya juga Poin-poinnya intinya Gimana, Ger? inilah diakomodir gitu kan, negara hadir dalam polemik ini dan ya kita ikuti prosesnya aja ya. Gitu. Tadi kan Gusmen udah sampaikan gitu kan, kurang lebih sama. Mungkin soal perdamaian kemarin ramai kan MP sampai waktu itu kenapa sih mungkin kalau nggak tahu? saat ini aku belum menjawab ya, tapi intinya mungkin saya mengikuti hati nurani dan hati kecil yang dalam hati saya, makanya saya Berarti ada kekecewaan, Teh? Oh enggak, itu kan sesuai sama hari ini. Bang Densu itu sebagai penyelenggara itu memang harus dihadirkan gitu kan. Dan pada saat itu deadlocknya karena pihak Bang Densu telepon dimatiin kan itu. Dan poin-poin yang dari Bang Densu untuk dimasukkan ke draft itu enggak diakomodir gitu. Itu aja sih. Masyarakat intimidasi Teh kemarin karena kan cowok-cowok semua Teh cewek Enggak, sendiri. Kan, ya kalau itu nanti persepsinya masing-masing lah. seperti apa. Kan kita juga ada di sebelah TT, kita laki-laki juga. Teh, terkait klausul draft yang dibuat sama Om Brian sendiri, katanya memang itu sesuai pasal-pasal dan Teh Novi juga sudah tahu seperti apa? Oh kalau TT sendiri memang kalau tugas baca-baca draftnya aku gitu kan, memang kita udah baca pada prinsipnya gitu kan. Tapi di situ teman-teman mesti ingat, di situ tulisannya draft. Draft itu yang akan dibicarakan lagi oleh para pihak untuk kemudian difinalisasi, bukan draft itu ditandatangan. Itu udah kita notice loh dari awal. Kalau ini ada pemaksaan atau ada arahan penggiringan penandatangan draft TT di situ, kita walk out. Dan aku rasa semua tim intinya TT yang datang udah pada tahu gitu. Kemauan TT seperti itu, kemauan TT sebagai klien seperti itu. Tapi dengan itu kan sebelum draft itu final untuk mau dirembukin kan sebelumnya sudah ada pembenaran atau dibenerin sedikit-sedikit ini. Enggak, dengan keterbatasan waktu kita juga hanya meng-highlight beberapa poin-poinnya aja gitu kan. Kalau terkait yang normatif tadi kan kalau nggak salah udah dijelasin ya sama Om di pressconnya gitu kan, itu normatif bahasa hukumnya Om, tapi substansinya itu ada yang memang tidak disepakati di meja bundar itu. Kenapa? Karena waktu kita datang ke sana itu kita juga udah sepakat semua TT sama Om, kalau kita datang perundingan nggak ada live YouTube kita walk out. Ternyata kan saat perundingan saya masuk, Om masuk nggak ada live YouTube, tetap dilanjutin. Nggak ada live apapun. Jadi perundingan pas teman-teman media masuk dari basement kan, itu udah terjadi perundingan dan itu yang saya batalin. Saya nggak mau ada perundingan sebelum ada live. Oh berarti memang harus terbuka ya dari Harus pihak dong, TNOP kan dan harus ada media juga ya. Kita terbuka kan, dan kita berharap pada saat mediasi kedua juga sama sebenarnya. Nah ini sebelumnya perkenalkan, ini baru kami dari Setara, boleh diperkenalkan? Saya Dinaria Bina dan ini rekan kami Pak Hari, kami dari Setara Institute yang sekarang mendampingi Novi. Proses hukum. Oke, Dan Teh, itu mungkin ya. soal kemarin Bang Brian mengundurkan diri sebagai pengacara. Komunikasinya kadang sudah berkomunikasi juga, mungkin seperti apa? Ya kalau berkomunikasi, aku mewakili TT secara individu sudah berkomunikasi kepada Om. Kita saling bermohonan maaf lah ya atas segala salah pahaman atau segala macam yang terjadi. Pada intinya sih dari TT sendiri nggak ada masalah lah gitu kan ya gitu ya. Cuma teman-teman media bisa ini aja nilai sendiri aja. Intinya saya pribadi mungkin ada pihak-pihak yang tidak setuju atau tidak suka pada saya WO, tapi itu semua kehendak saya, bukan kehendak siapapun. Saya minta maaf. Mungkin boleh dijelaskan dulu tadi yang berat
klausul 7 turunan itu Klausul 7 turunan itu kan nggak ada. 7 turunan itu kan memang postingan Bang Densu ya, ada 7 turunan gitu ya. Jadi yang dimaksud klausul itu adalah kenapa akan open donasi lagi, terus karena dananya habis. Sebenarnya gini, perspektif yang waktu itu Om jelaskan ke kami itu, ini dalam pengobatan Mas Agus itu ada 3 kondisi ya. Kondisi pertama, ini kan duit yang ada 1,3 M. Kondisi pertama, kalau pengobatannya hanya 100 juta, sisanya buat apa? Kondisi kedua, kalau pengobatannya pas 1,3, oke, nggak ada masalah. Kondisi ketiga, kalau pengobatannya sampai lebih dari 1,3 M, akan seperti apa kekurangannya? Itu maksud dari pasal normatif tersebut. Gitu. Itu yang dijelaskan ke kami gitu kan. Dan kita sih ya so far ya oke-oke aja, nggak ada masalah gitu kan. Kalau memang itu mau dimasukin sama Om, tapi kita sebenarnya dari yayasan kita udah tahu itu habisnya akan berapa. Karena rencana tindakannya kan udah kita pegang. yang di JSC Yang itu di JSC. sekitar 100 sampai 200 juta aja. Iya, gitu. Itu kita udah tahu gitu. Nah ini kan Bang Farhat juga membantah soal klausul itu kan bukan dia yang bikin dari Oh, kalau katanya. kita nggak tahu lah kalau hal itu, tapi memang sepengetahuan saya sebelum Om membuat draft itu, Bang Farhat itu sempat menghubungi saya minta nomor telepon Om Brian. Ketika ada komunikasi itu terciptalah itu, gitu kan? Ya itu kita juga nggak tahu. Karena waktu mediasi pertama itu cuma ada 2 kesepakatan, Iya. 1 dan 2 itu aja. Yang di Gedung Juang kan ada 2 poin. Tapi setelah Teteh sama aku ke Kemensos kan kemudian harusnya berubah sesuai dengan arahan atau aturan yang berlaku kan gitu. Itu sih memang ada dinamika dan apa ya, ada revisi yang cukup signifikan dan lumayan sering gitu, karena memang ini kemudian viral dan pihak regulator pun juga memberikan masukan. Ger disebut yang kerok sama FA. Iya ya. Yes, gimana Ger? Dan apa ya, terkait juga lu sebagai pengacara mungkin iya. tidak. Ya nggak apa-apa, kita kan di sini kan memang dari awal saya itu diposisikan memang di sini sebagai pengurus yayasan gitu kan dalam kasus ini. Bang Farhat pun juga udah pernah kita surati dan beliau juga sudah somasi saya gitu kan. Nggak apa-apa kalau emang mau seperti itu ya silakan aja, kan masing-masing punya hak untuk melakukan laporan atau hak untuk mengklarifikasi ya. Nggak ada masalah sih. Kapan somasi? Kemarin. Oh, baru kemarin. Iya. Oke, tapi soal tantangan dari Alvin ini gimana Teh, yang 3 miliar itu? Makin banyak yang masuk itu gimana nih Teh? Makin banyak pihak-pihak yang masuk. Teteh sendiri gimana sih? Banyak pihak yang masuk untuk Melebar kemana? ya. Masuknya kan ada yang positif ada yang negatif, termasuk dengan Gusmen kan. Makanya ya sudah, udah Gusmen udah turun, ya ini kan udah mau mengerucut, itu aja udah. Ya, yang jelas kita ikut arahan Gusmen, Pak Wamen, Ya, Bu apapun itu, Dirjen. Bu Dirjen. Semuanya kita ikutin arahannya, dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Gusmen, untuk Pak Wamen, semua yang sudah menerima kita di sini dengan sangat baik. Itu aja. Tapi Teh, mungkin soal ini kan sampai donasi ini kan sampai digugat juga ya kalau pengadilan ini gimana Teh? Ya, reaksi Teteh gimana para donatur? Itu haknya donatur, boleh, nggak ada masalah. Itu bergulir pun ya nggak masalah, kita nggak boleh, kan orang mau ngelapornya tadi boleh, orang yang gugat juga boleh kan, kita nggak boleh larang-larang lah. Betul. Dan terkait audit ya, saya selalu sampaikan dan konsisten untuk audit, silakan diaudit. Dari awal kita nggak pernah takut untuk audit. Mau rekening pribadi saya, mungkin staf saya dan orang-orang pengelola yayasan, silakan. Kita bersedia dengan senang hati. Mungkin itu aja. Ada lagi? Ada lagi? Teh mungkin apa sih yang diinginkan, karena kan melihat Teteh tuh kayak capek banget ngurusin ini satu orang. Capek banget. Iya, Berbulan-bulan ya Teh. Betul, ini sekitar 2 bulan ya sudah berjalan. Saya pun kan punya anak asuh, kita punya ODGJ yang kita rawat, dan kita kegiatan sosial tetap harus jalan. Banyak orang yang butuh bantuan saya, makanya saya berharap ini segera selesai, karena sangat disayangkan yang harusnya kita bantu orang tapi tersita untuk orang seperti ini gitu. Itu aja sih, dan pesan untuk Pak FA sekali lagi sih, tolong hargai wanita ya. Bagaimanapun dia kan lahir dari rahim perempuan, masa iya dia membentak-bentak dengan cara seperti itu kan sangat tidak etis, apalagi nih notabene pengacara gitu. Itu aja sih, saya kan bukan siapa-siapa ya, harusnya yang namanya kita tamu diundang diperlakukan dengan baik. Teh, terakhir Teh, ini kan kasus sudah kemana-mana, udah banyak pihak masuk dari ABCD. Tapi sebelum ada pihak-pihak tersebut, sempat gak ngobrol 4 mata dengan Agus? Sebenarnya apa sih yang Agus pengen gitu?
Oh, Udah kita udah komunikasi. berjalan pengobatannya berjalan 5 kali ke JSC. Kalau misalnya ditanya awal mulanya pas setelah podcast kan baik-baik aja, komunikasi juga berjalan dengan baik, telepon-teleponan, terus Kita ke rumah dampingin sakit ke pun rumah didampingi, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Yang seperti itu. yang jadi masalah kan semenjak Ada ya intervensi. ya itulah kan bukannya yang itu. Teh, dengan masuknya bergabungnya pengacara baru ini seperti apa langkahnya? Langkahnya, silakan. Silakan Mbak Disna. Ya langkah-langkahnya kalau yang sudah kerana hukum tentu kita akan hadapi itu ya. Terus kemudian tadi Teknopi sudah sampaikan kami sangat mengapresiasi langkah Kemensos untuk masuk ke dalam ini karena memang ini kan hak publik ya, sehingga kemudian tentu Teknopi juga menjadi berat kalau ini menanggung sendiri gitu. Jadi kehadiran negara ini memang diharapkan Teknopi dari awal gitu, dan alhamdulillah hari ini sudah sampai di titik ini, dan semoga segera kelar, Agus segera mendapat pengobatan dan semuanya close gitu dengan baik. Tadi kan sempat konsul juga ke ahli bahasa dan lain-lain terkait itu kan. Mungkin ada rencana untuk lapor balik karena kan ini udah berkas semua berkas juga kan. Sebenarnya Gimana sorry? Kayak kan berkas sudah mau lapor lengkap. balik mana? Kami kan sudah sempat konsul ke ahli bahasa. Udah, terkait hal- betul, O'Brien ya. Oh gitu ya kan waktu itu yang itu sekarang nanti yang ini nanti gitu ya. Apakah akan dilanjutkan atau tidak? Lanjutkan akan lapor balik nggak? Nanti main aja ke kantornya Setara tuh. Udah masalah Jumat. Ya.